Rahayu, Rahayu, Rahayu. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Nunggulun Basuki Langgeng, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, di pembahasan Cahaya Batin. Bagaimana kita mengenal nilai-nilai kehidupan kita, mengenal tentang jalan hidup kita, mengenali pribadi kita. Pemirsa Cahaya Batin, hari ini hari Rabu, mana ada banyak masyarakat kali ini. Tadi malam diskusi panjang lebar, hampir sudah menjelang pagi. Mungkin yang lain masih tidur, kita masih ya sedikit banyak belajar mengenali apa yang terjadi dalam diri kita. Karena terus terang mempelajari diri kita secara maksimal, secara perlahan-lahan, secara seksama, ini menjadi jalan menuju kebaikan yang sempurna, bahwa tidak serta-merta orang akan bisa mengenali dirinya. Bisa saja orang akan terpapar menjadi orang, bagaimana dia harus bersikap terhadap dirinya sendiri. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Pagi pun kita harus berkhidmat kepada nilai hidup yang sesungguhnya. Apakah betul-betul ini yang dicari di dalam kehidupan kita? Atau bukan ini yang sebenarnya yang terjadi pada diri kita? Banyak hal yang tidak diketahui, seperti kita belajar tentang aksoroto, tutus, tatas, titi, lanto. Itulah yang tadi malam dibahas, bagaimana totalitas hidup kita mengenal kesempurnaan itu sebenarnya kesempurnaan dari sudut pandang Allah. Mengenal diri kita bersama Allah, mengenal diri kita bersama yang menguasai, yang menciptakan. Betul sekali apa yang disampaikan oleh kawan-kawan. Kita sebenarnya kan berdoa untuk diri kita, memohon kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah, tapi mendoakan diri kita karena kita yang menjalankan tugas itu sehari-hari. Bagaimana kita sebenarnya menjalani hidup ini betul-betul menuju nilai-nilai kesempurnaan. Apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan? Tidak lain bekerja dalam sebuah totalitas adalah bekerja dalam manifestasi, mengerti tentang ruang yang sebenarnya. Namun ketika orang sudah tidak ingin melakukan apa-apa, ya apakah itu berhenti? Tidak. Sebenarnya bisa saja orang tersebut dalam rangka menata kembali apa yang menjadi tujuan-tujuannya. Apakah kehilangan sesuatu itu menjadi dia gelisah? Apakah dia dalam ruangan berpikir itu menjadi hampa? Atau dia sedang mencari sesuatu yang tidak dia ketahui? Marilah kita sama-sama belajar. Semakin kita belajar, semakin
banyak sesuatu yang datang tanpa kita ketahui. Perubahan dalam kehidupan keluarga kita, perubahan dalam lingkungan rumah tangga kita, perubahan dalam sikap-sikap pribadi keluarga kita. Maka sebenarnya yang terjadi adalah kita sedang dalam rangka melihat sesuatu yang hadir dalam nilai-nilai yang berbeda. Nah, karena kita sama-sama belajar dari peristiwa tersebut, maka mari kita hadapi peristiwa tersebut dalam ruang yang sangat sederhana, memahami hidup yang sangat sederhana. Bahwa kita tahu yang menciptakan perubahan hari ini adalah diri kita bersama Sang Pencipta. Bukan semena-mena kita sebenarnya sedang melakukan perubahan apa-apa. Namun yang rugi adalah bagi orang-orang yang berbohong bahwa sebenarnya itu adalah kebenaran, itu adalah A, tapi dia berbicara tentang hal yang bersifat B. Contohnya, dia tidak mau mengakui sebuah keteledorannya. Dia tidak mau mengakui sebuah nilai kesalahannya. Dia berusaha menutupi dengan sekian banyak kebohongan dalam tiap harinya. Maka jika bagi orang-orang yang berusaha untuk mengakui kesalahannya, disitulah dia tidak setiap hari menambah kesalahan, tapi menambah kepada nilai-nilai kesempurnaan, mencari jalan yang terbaik untuk menuju kesempurnaan, sehingga disitulah kehilangan sesuatu, tapi menambahi sekian sesuatu untuk kesempurnaan. Jadi ketika dia berusaha untuk menghilangkan rasa egoismenya, menghilangkan rasa sombongnya, menghilangkan sifat yang tidak nampak dalam dirinya tapi keluar terus, muncul terus, tapi dia berusaha untuk membunuhnya dalam rangka untuk dia tidak berbohong kepada orang yang sebenarnya berbohong pada kenyataan hidup. Buat apa? Nah, ketika kita ngomong, ya aku kehilangan sesuatu, biarlah saya mungkin lebih baik mengakui bahwa ini adalah kesalahan dan keteledoran saya akan memperbaiki. Maka yang terjadi adalah kenikmatan dari sebuah kejujuran itu ketika dia berusaha untuk jujur pada dirinya, maka yang terjadi dia telah berimbang kepada sifat-sifat ketuhanan itu sendiri, berkhidmat kepada nilai sifat-sifat ketuhanan, tidak dalam rangka dia menumpuk kesalahan sehingga memperbanyak nilai-nilai kehampaan sendirinya yang telah dia buat sendiri. Maka marilah tutus tatas titilan wibowo, totalitas kita hanya menyembah kepada Sang Pencipta, menghormati yang diciptakan, memberikan hak-hak kepada yang diciptakan dengan sempurna, tidak manipulatif. Jadilah orang-orang yang sama-sama memahami nilai-nilai yang ada dalam batin kita, menghargai apa pemberian Gusti kepada badan kita. Maka mari kita hargai badan kita. Pagi kita mandi, segar mandi, walaupun malam tidurnya tidak terlalu banyak, nggak apa-apa, karena kita banyak sesuatu yang kita lakukan. Itulah bagaimana mengenal diri kita dan menghargai ciptaannya. Ciptaannya adalah badan kita ini. Maka bersyukurlah ketika kita masih punya badan, maka hargailah badan kita seperti menghargai Sang Pencipta dan makhluk-makhluk lain. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu satmati. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Om Ulun Basuki Langgeng. Salam. Om Wilayah Mas Tanu Musidam Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.